Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya dengan saya Aris Triwayu Febriansah, mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan offering A, NIM 2301218069667. Di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Creativity and Innovation in Education. Buku ini ditulis oleh 4 orang. Yang pertama yaitu Samuel Jackson, beliau berasal dari Brigham Young University. Kemudian ada Jia Hui Zhang, juga sama berasal dari Brigham Young University. Lalu yang ketiga ada Hiram Brown, sama juga dari Brigham Young University. Kemudian penulis terakhir yaitu Richard West. Beliau adalah profesor psikologi dan teknologi interaksional di Universitas Brigham Young juga. Beliau mengajar mata kuliah desain interaksional, penulis akademis, dan metodologi penelitian kualitatif. Jadi keempat penulis ini berasal dari universitas yang sama, teman-teman. Nah, berikutnya kenapa saya tertarik dengan buku ini? Karena dari beberapa literasi menjelaskan bahwa buku ini merupakan salah satu dari 5 majalah yang paling banyak dibaca di bidang desain interaksional. Dan seringkali menjadi tempat pertama diterbitkannya ide-ide baru dan penting. Sangat menarik. Pembahasan saya yang pertama mengenai buku ini yaitu mengenai tema kreativitas dan inovasi dalam desain dan pengembangan interaksional. Poin pertama yaitu motivasi intrinsik dan ketekunan merupakan faktor penting dalam mengembangkan kreativitas. Kenapa? Karena kreativitas sebenarnya dari buku ini, berdasarkan buku ini sebenarnya berasal dari diri kita sendiri. Jadi kreativitas itu adalah kita yang memunculkan, bukan dari orang lain. Orang lain hanya sebagai pendorong. Jadi ketika kita ingin mengembangkan sebuah kreativitas, kita harus juga memiliki motivasi intrinsik dan ketekunan yang mampu menyokong kreativitas itu sendiri. Kemudian poin yang kedua yaitu pemahaman dan pengembangan kreativitas memiliki implikasi yang besar dalam desain instruksional. Jadi sebuah desain instruksional meskipun awalnya adalah berdasarkan dari teori ataupun dari model-model desain yang sudah ada, pengembangan kreativitas sangat diperlukan dalam membuat desain instruksional. Kenapa? Karena dari kreativitas ini maka desain instruksional yang dari awalnya hanya berdasarkan dari sebuah teori maka akan dikembangkan sesuai dengan kreativitas yang dimiliki oleh desainer itu sendiri. Jadi tiap desainer pasti memiliki kreativitas masing-masing, mempunyai ciri khas masing-masingnya. Kemudian poin ketiga yaitu kreativitas dapat membantu dan menghasilkan produk pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Nah, kembali ke poin bahasan yang kedua tadi, setiap desainer pasti memiliki sebuah trademark masing-masing untuk menyusun sebuah desain. Oleh karena itu, sebuah kreativitas pasti akan membantu dan menghasilkan produk yang menarik. Tema berikutnya yang akan saya bahas yaitu menghasilkan pemikir kritis dan kreatif. Sebuah dua kata yang menarik dan sangat istilahnya sangat penting di era abad 21 ini, kritis dan kreatif. Poin pertama, meningkatkan kreativitas di lingkungan kita sendiri akan mendorong orang lain di sekitar kita untuk berpartisipasi dalam upaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih kreatif. Kita ketika memberikan sebuah kreativitas, sebuah desain yang menarik dan kemudian kita kembangkan di lingkungan sendiri, itu kemudian akan menciptakan sebuah lingkungan yang kreatif juga, akan berpengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika melihat kita kreatif atau diri kita sendiri ketika melihat seseorang itu memunculkan sebuah ide yang kreatif, itu akan memantik kita untuk mengikuti mereka seperti itu. Itu yang dibahas dari buku ini. Kemudian para pemikir kritis dan kreatif harus memiliki kemampuan untuk mengevaluasi diri secara kritis. Nah, ini juga menarik teman-teman karena seseorang yang kritis harusnya juga kritis terhadap dirinya sendiri, bukan kritis kepada orang lain atau pada hal yang lain. Jadi seorang yang kritis dan kreatif harus mampu mengevaluasi dirinya sendiri sehingga nanti ke depannya dia akan jauh lebih kritis dan kreatif karena dia mampu mengevaluasi dan memperbaiki diri. Kemudian poin yang ketiga yang tidak kalah penting, sebagai seorang pendidik memerlukan pengalaman dan pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif karena nanti agar berhasil mengembangkan keterampilan ini pada siswanya. Jadi seorang pengajar harusnya tidak menuntut
siswanya berpikir kritis dan kreatif, tetapi beliaunya tidak berpikir seperti itu. Jadi beliau harusnya memberi contoh terlebih dahulu mengenai berpikir kritis, kreatif, kemudian baru nantinya akan mampu diterapkan saat pembelajaran kepada siswanya. Kesimpulan yang saya dapat setelah sedikit membaca buku ini adalah kreativitas dalam desain instruksional tidak hanya merupakan karakteristik individu, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja, praktek manajemen, serta dukungan organisasi yang kuat. Jadi teman-teman, kreativitas itu memiliki implikasi yang besar dalam desain nasional karena dapat meningkatkan kualitas dan daya tarik produk pembelajaran. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan juga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.